bin Umar, wallahi kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kami memberikan perlindungan keamanan mereka, kami bela mereka, kami jaga harta mereka, kami jaga nyawa mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kalau mereka menghina Nabi, maka batal perlindungan untuk mereka. Muslim marah, Kapolri bertitah, Joseph Paul Zhang bakal ngompol. Gua kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan maha Kalau dia kafir zimmi, saudara berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia nggak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi dan soal ya Rasulullah beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Pak Bu, dari Rasulullah lahir sampai beliau wafat tidak pernah sekalipun lalat dihinggap tubuh mulia baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa kau demikian? Karena alam semesta al-kainat tahu ini manusia suci, gak sembarangan, termasuk lalat pun tahu. Kalau pakai bahasa kita, lalat tahu diri. Saya ini biasa hinggap di tempat kotor, ini manusia suci, saya nggak pantas hinggap di tempat ini. Sampai lalat pun beradab dengan Sayyidina Muhammad. Illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, ilmu dan Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan maha Yang jelas ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahkan yang di luar ahlus sunnah sekalipun, saudara, semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah bahwa penghina Nabi, saudara, harus dihukum mati. YouTuber Joseph Paul Zhang membuat Muslim murka karena mengaku sebagai Nabi ke-26. Melalui videonya yang berjudul Puasa Lalim Islam, Joseph juga menantang siapapun untuk melaporkan dirinya ke polisi. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia tunggu polisi tangkap Joseph Paul Zhang, penista agama. Di tengah kehusuan umat Islam beribadah di bulan suci Ramadan, viral beredar video penistaan dan penghujatan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh seorang non-muslim yang bernama Joseph Paul Zhang. Mabes Polri tengah melakukan penyelidikan terhadap Joseph Paul Zhang yang tak hanya telah melakukan penistaan terhadap agama Islam, ia juga bahkan menantang siapapun untuk melaporkan dirinya ke pihak kepolisian, dan ia akan memberikan imbalan sebesar 1 juta rupiah kepada 5 pelapor pertama. Sebelumnya, Joseph melakukan diskusi online melalui Zoom yang diklaimnya diikuti oleh beberapa orang dari berbagai negara. Kemudian, ia mengunggahnya ke akun channel YouTube miliknya dengan tema Puasa Lalim Islam. Dalam video tersebut, yang bersangkutan dengan entengnya menistakan Islam, bahkan disebutnya Allah dikurung di Ka'bah, kurang hajar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen Habib Rizik Syihab Center atau HRS Center, Babe Haikal Hasan, mengaku sudah mendatangi kediaman Joseph. Namun, yang bersangkutan sudah berada keluar dari Indonesia ke Hong Kong sejak 2018 silam. Kendati demikian, ia meminta agar umat Islam di Indonesia tidak terpancing dengan pernyataan-pernyataan Joseph. Jenis manusia seperti ini merusak, padahal tidak satupun ayat dalam Injil yang menyuruh menghina, tapi dari mulutnya terus menghina Islam. Jangan terpancing, abaikan, kita tunggu sampai dia balik, kata pria yang akrab disapa Babe Haikal itu. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas, percaya pihak kepolisian akan segera meringkus Joseph Paul Zhang. MUI
mengutuk tindakan Joseph yang telah membuat kegaduhan karena telah menghina Nabi Muhammad SAW dan melecehkan ajaran Islam. Menurutnya, hal itu harus mendapatkan perhatian khusus dari aparat. Meski demikian, kepada umat Islam, Ketua PP Muhammadiyah ini mengimbau agar tenang dan mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pihak kepolisian. Menurutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengambil langkah Tentunya tegas. Polri sedang berusaha keras untuk dapat menyelesaikan kasus ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Polri, pertama, Polri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga Interpol. Karena patut diduga yang bersangkutan ada di luar negeri. Sampai sejauh ini, penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Kemudian, selain langkah-langkah yang koordinasi tadi, Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi ahli terkait dengan beredarnya video tersebut. Saksi ahli yang telah diperiksa oleh Bareskrim, pertama saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli sosiologi hukum, kemudian saksi ahli pidana. Ini telah dilakukan pemeriksaan, yang tentunya keterangan-keterangan saksi ahli ini sangat berguna bagi penyidik untuk memastikan kasus yang terjadi. Kemudian langkah berikutnya, Bareskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang, yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Dan daftar pencarian orang ini tentunya menjadi dasar dari Interpol untuk Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Nah, gubrak-gubrak pokoknya. Pas buat seperti biasa ya. Buka, cus, gubrak-gubrak, oh lala, bebe. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Ini di Indonesia kalian lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada, kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman Muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, dekat takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas nggak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung breng, sarimi, pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayang Mbak Ara, lu gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Andi Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama nih, gue nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan Maha ya, kalau Anda bisa bikin sampaikan saudara, yang jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan yang di luar Ahlus Sunnah sekalipun saudara, semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah, bahwa penghina Nabi saudara harus dihukum mati. Kira-kira jelas tidak? Enggak ada ma'ahad minal ulama salafan wa khalafan yukhalif hadal ijma' saudara, la ahad. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah saudara itu mengeluarkan keputusan hukum, siapa saja yang hina Nabi hukum mati. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, ya benar Umar, ini ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang dibawa perlindungan negara Islam, dia hidup sebagai warga negara Islam saudara, kemudian dia mematuhi peraturan, dia membayar jizyah, dan kita yaitu memberikan perlindungan keamanan. Pertanyaannya, ya benar Umar, ini ada kafir dhimmi, dia menghina Nabi. Kalau kafir harbi kan ketahuan, kita perangi. Ini kafir dhimmi bagaimana? Apa kata Abdullah ibn Umar? Wallahi, kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina. Maka itu tanamlah kecintaan kita kepada Nabi, tempatkanlah Nabi pada tempat yang semestinya. Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau
wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ahibbahil kiram, setelah kita tahu semua itu, saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada yang menghina Nabi, saudara, kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib yustatab, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi. Kalau dia kafir timmi, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia nggak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal ayatnya oleh musuh-musuh Allah. Oleh karena itu, saudara, Nabi kita adalah Nabi yang terberat ujiannya, yang terberat cobaannya, sehingga tidak heran kalau beliau tampil sebagai Nabi yang terbaik, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita keagungan yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar. Apa nikmat Allah yang sangat besar? Apa karunia Allah yang sangat besar? Apa rahmat Allah yang sangat besar? Nikmat, karunia, rahmat, anugerah Allah yang sangat besar bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, tetapi baginda Nabi besar Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad, saya dan kalian mengenal iman, mengenal Islam, mengenal takwa, mengenal salat, mengenal syariat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian.